Adu mulut terjadi antara kuasa hukum penghuni rumah dinas milik PT KAI di Fres 1 Sumut di Jalan HM Yamin Medan dengan petugas keamanan PT KAI. Bahkan adu mulut nyaris terjadi adu jotos. Keributan berlanjut dengan aksi lempar batu. Para penghuni rumah berusaha menghadang para petugas yang akan menertibkan mereka. Akhirnya petugas menerobos masuk dengan merusak pagar kawasan rumah dinas milik PT KAI di Fres 1. Meski penghuni sempat melawan, penertiban tetap dilanjutkan. Petugas terpaksa mengeluarkan barang dan perabotan milik penghuni keluar dari rumah. Intinya sih dia tidak ada hak dan tidak ada perikatan perjanjian dengan kami. Jadi kalau di kami bahasanya itu tanpa hak dia menempati. Memang ada sedikit ketegangan ya tadi pagi. Cuma dengan dialog dan pendekatan kami yang kami lakukan selalu sudah ada SOP-nya untuk penertiban, itu hanya sebentar saja memang. Sebelumnya, PT KAI sudah memberikan 4 kali surat peringatan kepada penghuni agar mengosongkan rumah mereka. Namun penghuni tak menghiraukannya hingga akhirnya dilakukan penertiban paksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebocoran pipa gas di Geodipa Energi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah tidak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Dieng. Baik wisatawan dan warga sekitar tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sehari pasca bocornya pipa gas di Geodipa Energi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu sore, wisata Dieng tetap ramai. Minggu pagi, wisatawan dari berbagai kota di Indonesia berbondong-bondong ke Dieng, Banjarnegara. Tak hanya wisatawan, pemirsa, warga sekitar pun tetap beraktivitas dengan normal. Para wisatawan tetap nyaman, tidak terpengaruh kejadian kebocoran pipa yang memakan korban 1 orang pekerja meninggal dan 8 dirawat di rumah sakit. Lokasi kejadian pun hanya berjarak 2 km dari lokasi wisata Komplek Candi Arjuna. Ya, pemirsa, sehari sebelumnya 1 orang tewas, 9 orang terluka akibat kebocoran gas beracun di pengeboran panas bumi sumur 28 Geodipa Energi di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebocoran terjadi saat pekerja sedang mematikan sumur panas bumi. Diduga pekerja terkena gas beracun H2C yang terkonsentrasi di dalam alat pompa bor. Pekerja yang mengalami keracunan tengah jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo Setionegoro. Untuk sementara, area sumur 28 Geodipa Panas Bumi ditutup. Kejajar juga ada, Pak, kalau kejajar. Ya, pemirsa, untuk mengulik lebih dalam mengenai kejadian ini, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kapolres Banjarnegara, ada AKBP Bapak Hendri Yulianto. Halo, selamat siang Bapak Hendri. Selamat siang, Mas Fran. Ya, Bapak Hendri, hingga saat ini apakah sudah diketahui asal dari gas beracun tersebut, Pak Hendri? Dapat kami sampaikan, Mas Fran, bahwa kami kemarin sore sampai dengan tadi pagi kami masih di TKP, bahwa dapat kami sampaikan bahwa kebocoran sumur. Jadi dapat kami sampaikan kemarin pukul 15 itu ada kegiatan dari PT Geodipa. PT Geodipa ini setiap setahun sekali melaksanakan kegiatan pembersihan sumur. Di mana pada saat pembersihan sumur dimulai, itu dilakukan persiapan pembersihan. Dalam proses persiapan pembersihan ini sudah dilakukan SOP, bagaimana pengamanannya itu sudah dilakukan. Ini berdasarkan informasi dari General Manager PT Geodipa, Bapak Budi Satoso, itu sudah dilakukan. Kemudian setelah 20 menit, terjadilah yang namanya relive fault-nya itu terbuka otomatis sehingga mengeluarkan yang namanya air dan gas beracun, sehingga para pekerja yang melaksanakan kegiatan pembersihan sumur tersebut menghirup udara yang keluar dari relive fault yang telah terbuka otomatis tersebut, sehingga mengakibatkan korban 1 meninggal dunia dan 8 orang saat ini masih di Rumah Sakit Wonosobo. Dapat kami sampaikan bahwa TKP dari Polres Banjarnegara dengan PT Geodipa itu sangat jauh, sehingga pada saat terjadi laka kerja di PT Geodipa ini,
kami lakukan evakuasi korban bukan di wilayah hukum Polres Banjarnegara. Akan tetapi kami evakuasi ke wilayah Kabupaten Wonosobo, yaitu tepatnya di Rumah Sakit Wonosobo. Demikian, Mas. Ya, Pak Hendri, apakah lokasi pengeboran ini berdekatan dengan permukiman warga, Pak? Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini berita-berita yang berkembang itu adalah berita hoax, bahwa yang berkembang saat ini bahwa gas beracun ini memasuki ke pemukiman. Sedangkan jarak antara pemukiman dengan PT Geodipa itu sangat jauh, Mas. Sangat jauh sekali. Apalagi ke tempat wisata Dieng itu sangat jauh sekali. Kami pastikan saat ini gas beracun yang selama ini berkembang itu tidak ada. Kemarin setelah terjadi laka ataupun terjadi perembusan gas di Geodipa, itu secepat dari pihak PT Geodipa melakukan langkah-langkah, yaitu membuka blower. Blower ini gunanya untuk menetralisir gas beracun yang keluar dari relay fault, Mas. Demikian, Mas. Nah, Pak Hendri, kalau hingga saat ini semburan gas masih terjadi nggak, Pak, di lokasi, Pak? Dapat kami sampaikan kembali, Mas Pram, bahwa setelah kejadian tersebut kita melakukan lokalisir, mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Wonosobo, dan setelah itu kita bersama dengan tim dari PT Geodipa membuka blower. Blower ini digunakan untuk menetralisir gas beracun tersebut, dan sampai saat ini gas beracun tersebut tidak ada, sudah, Mas. Nah, Pak, ini dengan kejadian kebocoran gas ini kan terbuka secara otomatis, Pak. Apakah ada dugaan ini kelalaian pekerja, Pak? Kami belum bisa memastikan, Mas. Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban yang saat ini masih di Rumah Sakit Wonosobo, karena para pekerja ini yang menyaksikan sendiri dan melihat sendiri bagaimana kejadian bisa terbukanya refill valve ini, Mas. Demikian, Mas. Kita belum bisa memastikan. Kita tunggu lagi nanti hasil penyelidikan dari kami. Baik, Pak, informasi terakhir, 1 orang meninggal dunia dan 8 orang ini terluka masih dirawat. Nah, kondisi 8 orang yang masih dirawat ini seperti apa, Pak, saat ini, Pak? Dapat kami sampaikan informasi update hari ini bahwa yang meninggal dunia ini sudah kita bawa, sudah kita pulangkan ke Magelang. Kemudian yang 5 orang ini sudah siuman, kemudian yang 3 ini masih dalam proses perawatan. Berdasarkan informasi dari dokter yang ada di Rumah Sakit Wonosobo, 5 orang ini dipastikan bisa pulang, Mas. Untuk yang 3 sementara masih belum. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak AKBP Hendri Yulianto, Kapolres Banjarnegara. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, terima kasih, Mas Farhan. Ya, pemirsa, 7 orang warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diseret air bah saat sedang mandi di bendungan pertanian di Karing-Karing. 3 orang berhasil selamat, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. 7 orang dalam satu keluarga yang terdiri dari anak-anak dan dewasa terseret air bah saat berenang di bendungan pertanian Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Para korban ini sedang menggelar ritual 7 hari kematian anggota keluarganya, namun tiba-tiba air bah datang dan menyeret korban. 3 dari 7 korban berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya ditemukan meninggal dunia. Bahwa ada kejadian musibah kecelakaan yang membahayakan jiwa manusia, yang terkait 4 orang anak-anak yang terseret arus air bah di desa di Kelurahan Karing-Karing. Korban selamat sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan dan dibawa pulang ke rumah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria tewas tertabrak kereta api bandara HIA di jalur kereta api wilayah Siwalan, Kapanewon, Sentul, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum kejadian, kereta sudah menyalakan klakson panjang. Petugas mengevakuasi jenazah Yulianta yang tewas tertabrak kereta api bandara Yogyakarta International Airport. Pria berusia 41 tahun tersebut tertabrak kereta yang sedang melaju menuju Yogyakarta dari bandara di wilayah Siwalan, Sentolo, Kulon Progo. Menurut sejumlah warga, sempat terdengar klakson panjang dari kereta api sebelum tabrakan terjadi. Tubuh warga Sukoreno, Sentolo tersebut terseret beberapa meter. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD Wates untuk diotopsi. Polisi pun kini masih menyelidiki kasus ini. Timur, tas kaki.
Sementara pemirsa, kasus 25 orang pekerja migran Indonesia asal Bali yang terlantar di Turki viral di media sosial. Mereka berangkat bekerja ke Turki menggunakan visa liburan. Diduga ke-25 orang tersebut menjadi korban penipuan. Dalam video yang viral ini, 25 warga Bali terkatung-katung di Turki dan tinggal di tempat yang kurang layak. Mereka ternyata berangkat melalui jalur non-prosedural. Mereka meminta bantuan pemerintah untuk dapat segera membantu kepulangan mereka. Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Denpasar menduga mereka masih berstatus turis karena pergi ke Turki dengan visa berlibur dan tanpa melalui prosedur resmi. Prosedur kepulangan mereka pun harus dilakukan oleh pihak yang memberangkatkan para PMI tersebut. Diduga kasus ini mengandung unsur penipuan. Hanya sama korban penipuan karena berdasarkan kronologis yang saya terima dari tim kuasa hukum bahwa mereka itu baru mengetahui bahwa visanya adalah visa holiday itu di bandara. Jadi paspor, visa dan dokumen perjalanan itu dibagikan tepat sebelum mereka berangkat di Bandara Soekarno-Hatta. Kasus serupa kerap terjadi di Bali dan menimpa sejumlah calon pekerja migran. Pihak BP2MI menghimbau para calon pekerja migran untuk menggunakan prosedur resmi demi keamanan di negara tujuan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ribuan warga berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng murah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.